Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Senang saya dapat menyapa, melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Dan saat ini saya akan memimpin dari awal sampai akhir ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat hari ini. Kami menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, diberikan tubuh yang sehat, nafas hidup, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan.
Mari bersama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami
kami sudah menyembah Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat hati kami. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan hati seorang hamba yang merendahkan hati serendah-rendahnya, sehingga firman yang kami pelajari pada saat pagi hari ini dapat kami terima, dapat kami renungkan, dapat kami lakukan. Bahkan firman-Mu sanggup dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya percaya kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya baca kembali, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema atau judul khotbah yang akan saya sampaikan adalah karya perbuatan Allah bagi manusia. Karya perbuatan Allah bagi manusia. Bapak, Ibu, saudaraku, sebelum kita panjang lebar membahas Yohanes pasal 3 ayat 16, saya mau mengajak kita untuk sedikit belajar tentang sekilas dari Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang bernama Yohanes. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, kitab Injil ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yohanes. Nah, Injil ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi tidak menutup kemungkinan Injil ini juga berlaku kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Nah, adapun maksud dan tujuan dari Injil ini ditulis oleh Yohanes adalah untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka rindukan. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa adapun maksud dan tujuan Injil Yohanes ditulis kepada orang Yahudi agar mereka itu percaya, meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka rindukan. Dengan kata lain, bahwa Injil Yohanes ini bertujuan untuk penginjilan, untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, Rasul Yohanes sedang menyampaikan kepada pembacanya, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, tentang perbuatan atau karya perbuatan Allah bagi manusia. Jadi dalam teks ini, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, Rasul Yohanes sedang memberitahukan kepada pendengarnya, kepada pembacanya, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, tentang karya perbuatan Allah bagi manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah karya, apa karya perbuatan Allah bagi manusia? Apa karya-karya atau perbuatan Allah bagi manusia? Itu sebabnya kita akan belajar dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dan saya menemukan ada 3 karya perbuatan Allah bagi manusia. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudaraku, bahwa Allah mengasihi manusia. Karya dan perbuatan Allah bagi manusia yang pertama adalah bahwa Allah mengasihi manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan asli dalam bahasa Yunani tentunya, sebenarnya Yohanes menggunakan kata kerja, bukan kata benda. Kalau dalam terjemahan LAI menulis karena begitu besar kasih. Nah, kata kasih di sini adalah kata benda,
Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh penulis Yohanes adalah kata kerja, yaitu mengasihi atau agapao. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dituliskan atau diterjemahkan begini. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Lebih tepat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang dituliskan bahwa karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Dalam teks ini, Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes menyampaikan kepada orang Yahudi pada waktu itu bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang ada di dunia ini. Bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang berdosa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Itu sebabnya Ia mengasihi kita dengan kasih agapao, kasih yang tanpa batas, yang mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Kasih-Nya besar kepada kita orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, marilah kita belajar untuk mengasihi seperti Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan bukti kita mengasihi Tuhan adalah lewat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan bukti kita mengasihi sesama kita adalah lewat mengampuni mereka yang menyakiti hati kita, memperhatikan mereka, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak habis pikir kalau ada orang berkata dia pengikut Kristus, dia orang Kristen, tapi tidak punya kasih, tidak mau mengasihi, hidup untuk diri sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Allah. Kita belajar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia memiliki kasih dan Dia mengasihi. Dia buktikan kasih-Nya mengasihi kita orang yang berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, karya perbuatan Allah bagi manusia. Yang kedua adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kembali Yohanes menyampaikan kepada pembacanya bahwa karena Allah mengasihi manusia yang berdosa, Allah mengasihi orang yang ada di dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata mengaruniakan diterjemahkan dengan kata memberikan. Bahkan dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata mengaruniakan diterjemahkan dengan kata menyerahkan. Dengan kata lain, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang yang berdosa, Ia telah memberikan atau Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah kata anaknya yang tunggal. Dalam beberapa penafsir berkata bahwa anak yang tunggal, di sini Yohanes sedang menggambarkan tentang Yesus, anaknya yang tunggal, yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata anaknya yang tunggal itu berarti bahwa Allah memberikan, mengaruniakan anaknya yang bernilai tinggi, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah agar kita layak di hadapannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 22 mengingatkan kita tentang Abraham, di mana Abraham di masa tuanya diberikan oleh Allah seorang anak perjanjian yang bernama Ishak. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan menguji kesetiaan dan iman Abraham, sehingga Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Kemudian Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudaraku bahwa Abraham melakukan apa yang Tuhan minta, dan Tuhan melihat bahwa bahwa iman Abraham sangat teruji. Dia rela mengaruniakan, dia rela mengorbankan, dia rela memberikan Ishak anaknya satu-satunya yang berharga untuk dipersembahkan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah
membuktikan kasih-Nya dengan pengorbanannya. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya belajar untuk meniru, untuk mengikuti teladan Allah kita, yaitu lewat hidup berkorban. Mari kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia kita masing-masing. Selama masih ada kesempatan, mari kita melayani, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengasihi keluarga kita, mari kita berusaha untuk menyediakan waktu untuk keluarga kita, untuk bersama-sama dengan mereka. Kalau kita berkata kita mengasihi istri kita, mari kita wujud nyatakan dengan berkorban, mengorbankan sesuatu kepada istri kita. Dan sebaliknya, kalau kita berkata kita mengasihi suami kita, mari kita belajar untuk berkorban kepada suami kita. Kalau kita berkata kita mengasihi sesama kita, mari kita belajar untuk berkorban kepada sesama kita, mengampuni mereka, memperhatikan mereka, memberkati mereka, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah karya perbuatan Allah bagi manusia. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, karya perbuatan Allah bagi manusia adalah ada janji Allah bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes menyampaikan satu janji Allah kepada orang yang percaya, bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji Tuhan, janji Allah adalah mereka tidak akan binasa. Mereka tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus di kayu salib akan menjadi efektif jika manusia, jika orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka salib Kristus, pengorbanan Kristus, penyelamatan Kristus akan menjadi efektif dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bahkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jelas sekali bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasihi, Allah berjanji pasti akan ditepati. Berbeda dengan manusia. Manusia, dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti akan ditepati. Dan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, barang siapa merespon, barang siapa percaya, barang siapa beriman kepada Yesus Kristus, maka janji Allah adalah tidak akan binasa, tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita senantiasa mengarahkan iman percaya kita kepada Yesus. Walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan, bahkan mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang akan menggiring iman kita mulai melenceng, mari kita percaya kepada Yesus, tetap beriman kepadanya, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di mana Rasul Yohanes memberikan 3 karya perbuatan Allah bagi manusia. Yang pertama, bahwa Allah mengasihi manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua, Ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga, Ia berjanji memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, seperti Allah mengasihi kita. Mari kita belajar berkorban bagi pekerjaan Tuhan dan sesama, sebagaimana Kristus Yesus sudah berkorban kepada kita. Dan mari tetap percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, karena percaya dan beriman adalah wujud nyata bahwa kita yakin kepada Dia. Dan akhir dari kepercayaan kita
adalah hidup yang kekal. Upah dari kepercayaan kita adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita akan kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah, yang mengikuti ibadah online pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka. Bahkan saat ini mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan. Yang ada dalam persimpangan, kebingungan dan keraguan, kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus kasih setia-Mu melingkupi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat hari ini Tuhan. Berkati mereka semua Bapa, nyatakan belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu untuk mereka semua dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang datang daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan lewat Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.